salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar kita. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang program 1 hari tanpa nasi, peningkatan jumlah aborsi di perbatasan Thailand, kehidupan waria di tengah masyarakat, dan kisah inspiratif dari penyandang disabilitas yang sukses menjadi pengusaha. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Anda pernah makan ayam bakar dengan singkong? Atau makan sate dengan jagung? Mengganti nasi dengan bahan pokok lain mungkin belum populer di Indonesia. Tapi pemerintah Kota Depok yakin apabila kita tidak bergantung pada nasi, bisa menjaga ketahanan pangan. Maka dari itu, Pemkot setempat menggelar gerakan sehari tanpa nasi. Simak laporannya berikut ini. Kafrawi tampak lahap menyantap makan siangnya di kantin pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Ikan, sambal, dan tempe goreng tersedia di atas piringnya. Tapi tidak ada nasi di piring Kafrawi. Kafrawi tidak menyantap nasi karena sedang ikut serta dalam gerakan sehari tanpa nasi yang dicanangkan pemerintah Kota Depok setiap hari Selasa. Di hari itu, pemerintah Kota Depok mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil di sana tidak makan nasi dalam sehari. Ya, ini gimana Pak rasanya Pak ganti nasi jadi singkong? Enak, nendang juga. Ada bedanya nggak Pak? Misalnya lebih Nendang juga. kenyangnya sama? Kenyangnya sama. Saya udah yang kedua nih. Selasa kemarin sama Selasa sekarang. Gerakan sehari tanpa nasi dimulai di Kota Depok sejak pertengahan Februari 2012. Menurut Wali Kota Depok, tidak makan nasi meski hanya sehari baik untuk kesehatan. Orang Indonesia sudah banyak sekali yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badannya. Sebesar berapa? Ada lebih dari 19% orang Indonesia itu kelebihan berat badan. Akibat dari kelebihan berat badan ini, dan ternyata juga indikasinya pola konsumsi atau menu yang mereka konsumsi itu mayoritas adalah karbohidrat. Dan karbohidratnya ini 70% adalah bersumber dari beras. Tapi di balik manfaat kesehatan itu, gerakan sehari tanpa nasi juga bertujuan ingin menyelamatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya upaya kita mengurangi ketergantungan dari beras, maka potensi kenaikan harga beras akan semakin rendah. Demikian pula juga tentunya akan terjadinya stabilitas ekonomi yang lain, harga-harga kebutuhan bahan yang lainnya juga akan terkendali. Sebagai pengganti nasi, pedagang di Kompleks Balai Kota Depok menyediakan singkong, jagung, dan kentang. Gerakan ini didukung oleh pemerintah pusat. Menurut Kementerian Pertanian, konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi. Sementara ketersediaan bahan pokok lainnya seperti singkong, jagung, dan kentang berlimpah. Lahan kita ini kan lahan subur. Ditanami apa saja tumbuh. Dan petani punya hak untuk menanam apa saja, ya kan? Dan juga sayang kalau sumber daya genetik itu hilang. Singkong, jagung, kedelai, empon-empon, ya, semua harus bisa dimanfaatkan. Tapi manfaat gerakan sehari tanpa nasi tidak dirasakan para pedagang di Kompleks Balai Kota Depok. Sejak gerakan ini diluncurkan, omset mereka turun drastis. 60% menurun. 60%. Karena orang karyawan pun mungkin belum biasa makan selain nasi. Jadi mereka pasti lebih milih keluar, makan di luar yang nggak ada aturannya daripada makan di kantin. Karena di kantin semuanya emang nggak ngadain nasi.
Tidak hanya ingin menggalakkan gerakan sehari tanpa nasi di lingkungan pemerintah kota, Nur Mahmudi berencana mengubah kebiasaan makan nasi pada seluruh warga Kota Depok. Kami pun juga sudah berkomunikasi dengan beberapa kecamatan. Dan kecamatan-kecamatan saat ini pun juga sudah mulai memperkenalkan di lingkungan kantornya. Di tengah-tengah itu pun juga kami saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi dan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebagian memang mempertanyakan itu. Endang Wigati, PNS Kota Depok lainnya yang antusias dengan gerakan sehari tanpa nasi, akan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk tidak makan nasi. Terus saya ngajak keluarga saya, ayo dong kita cobain jangan makan nasi setiap hari Selasa gitu. Terus mereka welcome kok. Anda optimis gerakan ini akan ditiru oleh daerah lain? Insya Allah, karena ini akan dalam pantauan Badan Ketahanan Pangan Nasional, kemudian Kementerian Pertanian, dan juga tentunya Kementerian Perdagangan. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Koran Tempo. Aborsi ilegal menjadi momok bagi para pekerja migran di perbatasan Thailand. Praktek aborsi di kalangan pekerja migran Burma di Thailand menyebabkan keprihatinan. Bagaimana liputannya? Kita simak laporan dari tim Democratic Voice of Burma. Ini adalah klinik Mai Tao, sebuah klinik dengan fasilitas minim di perbatasan kota Mae Sot, Thailand, yang menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi pengungsi dan buruh migran. Kele piacara ni ya majaro andi ya miara bono. Tudo dojo ada tua lolo si cacing tudo tu pada lolo ina tu sesong lele ina piara bono. Dojo ada lolo ina tu kele tuera bono. Dojo ada lolo ina metuaba na tuh nenek sini, tuh sini alo sih le, tuh aneh lah, wono, tuh aneh, cuma orang mesum melihat, tuh aneh lah makabu, tema acing atas sana remote kau ubala yoga buwin ro, tuh cuma ada yoga bu, dah awal lo sih ro, aneh sih dah wono, tuh. Menurut hukum Thailand, klinik tidak dapat melakukan prosedur ini. Tetapi mereka melihat banyak pasien yang mengalami efek samping yang serius dari aborsi ilegal. Tahun lalu, lebih dari 500 wanita mengunjungi klinik Mai Tao setelah melakukan aborsi. Angka pasien terus meningkat. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, 273 pasien dirawat lebih lanjut karena efek samping dari prosedur yang tidak benar. Infeksi dan pendarahan setelah operasi yang gagal dapat menyebabkan komplikasi yang serius.
Tetapi para pekerja migran ini merasa mereka tidak memiliki pilihan lain. အများဆုံးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာတွေ့ရတာကတော့ကိုဝင်ဖျက်ချမှုတွေပါပဲကိုဝင်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာမှာနော်တာသမီမလို့ခြင်းလို့နော်မမျှော်လင့်ပဲရလာတဲ့ကိုဝင်တွေကိုဖျက်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဖျက်ချတဲ့အခါမှာနီးလန်းတကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အသိပညာနော်ဘုဒ္ဓနေတဲ့အတွက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြဿနာမျိုးစုံကြုံရတယ်တချို့ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်အထိနော်ဆုံးမသွားတာတွေတွေ့ရတယ်လို့အ ਨੇ ဆုံးတော့သူတို့မှာတသက်စာပါသွားတဲ့နာတာရှီပေါ့နော်မိသားစုပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရပါတယ် Di Mae-Sot, buruh migran dituntut untuk menjadi produktif. Perempuan Burma yang bekerja di pabrik-pabrik berada di bawah tekanan berat, jam kerja yang panjang dengan sedikit waktu istirahat. Pengusaha memiliki sedikit toleransi bagi pekerja hamil. Karyawan tidak mampu untuk mengambil waktu cuti karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Di Burma dan Thailand, aborsi adalah perbuatan ilegal. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mencegah kehamilan, wanita dihadapkan resiko besar. တချို့ကြတော့သူတို့အလုံးမှာအဆင်မပြေလို့ကလေးဖြတ်တာရှိတယ်တချို့ကတော့ဟိုနေလင်မယားမဟုတ်ဘူးရည်စားဘဝပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုပဲဘာတွေသုံးရမလဲဘာတွေတားရမလဲသူတို့မသိထားလို့အဲ့လိုမျိုးကိုဝင်ရရှိတော့အဲ့လိုမျိုးသွားဖြတ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ဟိုလည်းစာဝတ်နေရေးချင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကတော့ကလေးများတယ်ပြီးတော့လင်မယားအဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ Banyak wanita Burma yang melintas perbatasan menuju Thailand karena ingin melakukan aborsi. Menurut mereka, mengakhiri kehamilan satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Beberapa wanita yang sudah melahirkan malah menelantarkan anaknya. Ada yang meninggalkan di panti atau bahkan membuang bayi di jalanan. Keputusasaan perempuan ini akan menyebabkan kerugian, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk ibu sendiri. 100.000 pekerja migran di Mae-Sot harus bekerja dengan upah yang rendah. Tekanan kepada mereka terus berlanjut. Tanpa pendidikan yang tepat mengenai pilihan hidup kepada pekerja migran, kondisi ibu dan anak-anak akan terus menderita. Tingkat toleransi masyarakat Indonesia terhadap kelompok waria ternyata sangatlah rendah. Ini terungkap dari penelitian sebuah lembaga survei Indonesia pada tahun 2006. Tapi tengoklah Kampung Parung Bingung di Depok, Indonesia. Di sana, waria hidup tenang dan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama warga. Reporter Tempo TV Rio Rizalino datang ke sana suatu sore, melihat waria dan warga berolahraga bersama. Sore menjelang di Kampung Parung Bingung, Depok, Indonesia. Waktunya bermain voli, tapi ada yang tidak biasa dari pertandingan voli di sini. Ya, ini adalah pertandingan voli antara warga dengan para waria. Pertandingan seperti ini bukan hal yang baru di sini. Sudah 2 tahun warga Kampung Parung Bingung hidup berdampingan dengan para waria. Ya nyampur aja, gabung aja. Ya seru, justru lebih seru. Rame, lucu jadinya. Adalah Mami Yuli yang membawa para waria tersebut ke Parung Bingung. Ia adalah Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia. Disinilah para waria tinggal berdampingan dengan warga. Pernah kita tinggal di sini, saya juga coba membuka wacana masyarakat di sini dengan buat beberapa kegiatan. Misalnya contoh kita ada pembagian sembako, kemudian kita makan-makan bersama, kemudian kita juga malam itu kita buat hiburan di mana saya ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa waria juga mampu menghibur masyarakat dengan menunjukkan talenta mereka. Mereka pintar menyanyi, mereka pintar menari, dan lain sebagainya. Meski hidup berdampingan dengan waria, warga tidak risih. Enggak, tuh udah terbiasa. Mungkin awal-awal iya mas, agak itu. Cuman sekarang udah terbiasa. Jadi udah kayak orang biasa aja, maksudnya tuh udah nggak aneh lagi gitu. Waria di sini menjalin hubungan dengan warga layaknya teman atau saudara.
Mereka juga membantu warga dengan memberikan sejumlah pelatihan. Akhirnya aku mencoba membuat hal-hal yang positif seperti kita juga mengajarkan mereka tentang keterampilan, misalnya contoh, mereka kita ajar menyulam, kemudian kita juga mengajarkan mereka tentang menjahit, kemudian kita ajar mereka juga tentang make up, agar hal yang bisa dipunyai oleh kita ini atau sumber daya manusia yang kita miliki, kemudian juga bisa memberi istilahnya pemahaman kepada mereka bahwa waria juga mampu, waria juga bisa berbuat sesuatu yang istilahnya bisa dibanggakan seperti itu. Etrisna yang sudah pernah ikut pelatihan membuat kue merasakan manfaatnya. Tadinya nggak bisa batik, jadi bisa batik. Tadinya kita nggak bisa bikin kue donat, bisa bikin kue donat gitu. Ada manfaat yang barat? Iya. Seperti apa? Ya, misalnya kayak donat itu bisa kelola lagi gitu, saya jual. Tapi sayangnya toleransi terhadap kaum waria baru terjadi di sini. Di tempat lain, diskriminasi terhadap waria masih kerap terjadi. Kajul, yang sudah puluhan tahun jadi waria, merasakan hal itu. Bahkan dari tempat tinggal itu RT nggak bisa menerima sebagai kaum waria tinggal di RT itu atau tempat tinggal itu sendiri gitu kan. Nah udah itu dari kendala itu di Pangkalan juga kita memiliki suatu, misalnya kita mendapat suatu diskriminasi terhadap misalnya ada orang iseng atau preman, kita dipukul atau kita diiniin. Itu tuh walaupun kita melalui jalur hukum bahwa kita ini nggak bersalah kok kita dianiaya ya, itu nggak pernah ditanggap. Diskriminasi tersebut dialami oleh hampir seluruh waria. Sebenarnya sih di masyarakat sendiri yang aku lihat paling banyak selama itu adalah penolakan, penghinaan, sama istilahnya mereka menganggap bahwa waria ini kan orang-orang yang tidak perlu diurus atau membawa maksiat. Karena pemahaman masyarakat sendiri juga mungkin kurang. Kampung Parung Bingung, Depok, Indonesia, ibarat oase bagi para waria. Warga di sini akan terus menganggap para waria sebagai saudara. Dia di sini baik-baik aja, kita juga di sini pas baik-baik aja. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga, cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Koran Tempo. Terlahir tidak sempurna bukan alasan untuk hidup bermuram durja. Tengoklah Sidik yang jadi pengusaha sukses meski tidak memiliki kaki. Kegigihan dan ketekunannya menginspirasi banyak orang. Meski terlahir tidak sempurna, Sidik punya impian besar bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Simak laporannya berikut ini. Secara fisik, Sidik memang kurang beruntung. Tubuhnya tidak sempurna.
Ia tak memiliki kaki, tapi bapak dua anak ini tetap semangat menjalani hidup. Sudah belasan tahun Sidik menjalani profesi sebagai pembuat kerupuk singkong di desa Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Kan mati nyampe setiap hari sekarang ya itulah tiap hari saya perjalanan pikir-pikir jenuh saya kok jenuh ya aku melirik kok ternyata masih banyak orang susah, masih banyak orang yang minta-minta. Ini bagaimana pemerintah ini tidak bisa mengentaskan kemiskinan, katanya program mengentaskan kemiskinan, tapi kok masih banyak pengangguran. Nah situ termotivasi, saya kerja menghasilkan uang buat keluarga saya. Kalau saya mempunyai usaha bisa menghasilkan buat orang-orang. Gitu saya motivasi saya. Saya ingin mendirikan perusahaan. Saya aspal lihat pemerintah nih. Jalannya jadi aspal. Sidik memulai usahanya tahun 1999 di kontrakannya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia memperkerjakan 10 orang karyawan yang mayoritas penyandang cacat. Dalam seminggu, Sidik menghabiskan sedikitnya 100 kg singkong. Dengan sepeda motor yang ia modifikasi inilah, hampir setiap hari Sidik berkeliling ke sejumlah toko dan koperasi untuk menawarkan dagangannya. Dari Bekasi yang berada sekitar 30 meter dari Jakarta, ia memasarkan produknya hingga ke tengah ibu kota. Kendalanya kesalahan jauh. Di Bekasi ini, di Cimuning. Dulu aksesnya gampang kan, kemana-mana deket, walaupun antar sekitar Jakarta anggapnya deket lah. Sini ke Cempaka ke Pulau Mas aja udah 35 kilo. Belum kemana ya kan. Perjalanan saya antara 80 sampai 100 kilo per hari. Perjalanan saya mengejarkan barang itu. Contoh sih pedes. Anginan. Iya, nggak kuat ya. Waktu saya tantang. Dalam menjalani usahanya, Sidik ditemani oleh Siti Rahma yang ia nikahi sejak tahun 1992. Meski mengidap polio yang menyebabkan kakinya tak sempurna, Siti Rahma tetap semangat mendampingi sang suami mengelola usaha ini. Kalau Bapak lebih mengerjakan belanja sendiri, belanja jualan gitu. Kalau Ibu ya produksinya gitu. Selain istri, dalam menjalankan usahanya, Sidik hanya dibantu seorang tetangga bernama Omah. Ia tergerak membantu Sidik karena terharu melihat ketegaran tetangganya itu. Mbak saya mah kasihan ya, bantu-bantu ibu. Kalau dedek-dedek nyangin singkong. Kalau saya nggak bantu-bantu, tahun dia kan. Atau kalau hujan ngangkatin kerupuk. Saya mah hitung-hitung namanya buat saudaraan gitu sama saya dia. Meski begitu, Sidik tidak mau dikasihani. Ia tetap gigih bekerja walaupun terkadang dihadapkan pada kendala modal. Terutama saya itu modal ya. Dana untuk operasional produksi, itu aja kendalanya. Karena saya udah punya ada swalayan mau menerima 9 swalayan mau menerima produk saya. Sampai sekarang saya belum terlaksana. Ada surat perjanjiannya, entar dibaca. Saya tuh bingung. Bagaimana? Kapan saya ya? Cuman kapan-kapannya aja. Karena saya belum ada dana. Pihak swalayan udah ngomong terus, kapan Pak Sidik diantar? Sabar dulu Pak, takutnya dia nggak percaya, takut diputus. Begitu. Di balik semangatnya, Sidik punya impian besar.
Ia bermimpi suatu saat nanti usaha yang ia bangun dapat menjadi pusat pembinaan bagi para penyandang cacat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Asia Calling. Kami undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Asia Calling, your windows on Asia.